Hadi, sehat-sehat saja. Alhamdulillah Ustadz Siddiq. Kita mulai ya, karena udah waktunya jam 8. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Teman-teman semua, pada malam hari ini kita akan mengkaji atau menimba ilmu. Sebelumnya kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala sehingga pada malam hari ini kita masih diberi waktu untuk bisa belajar, bertemu, bertatap muka meskipun lewat virtual ini. Mudah-mudahan semua dalam kondisi sehat walafiat, tidak ada kendala apapun, dan kita bersyukur masih diberi nikmat iman dan Islam kita. Untuk kali ini pengajian atau materi akan diisi oleh Ustadz Siddiq ya. Sepintas mungkin teman-teman sudah tidak perlu saya perkenalkan, dan saya juga kalau yang belum tahu ya Hartadi ya, saya asalnya Cilacap, dulu di budidaya perairan perikanan. Kemudian kalau nggak salah saya kelompoknya kelompok 3 ya. Sekelompok dengan Yanar aja, tapi kalau mungkin 3 apa berapa saya lupa ya. Kemudian Ustadz Siddiq ini saya juga sudah kenal cukup lama dari TPB. Beliau itu dari SMA 1 Pekalongan ya. Kebetulan dulu pada waktu TPB kedua kakak saya itu mengajar di STM Negeri 1 Pekalongan. Dan kepala sekolahnya itu bapaknya Siddiq. Jadi bapaknya Siddiq. Jadi saya sudah akrab dari awal tuh. Kalau saya ke Pekalongan gitu, ya ketemu Mas Sigit ini karena beliau adalah putra dari kepala sekolah STM Negeri 1, di mana kedua kakak saya itu ngajar di situ dan saya suka ke situ sehingga kita sudah mengenal dari awal. Nah, kemudian perkenalan saya dengan beliau kemudian lebih intens ketika itu sama-sama menjelang mau selesai dari IPB, kita itu belajar bareng di sebuah kos-kosan mahasiswa yang akan lulus, namanya itu Al-Azhar. Ya, jadi pesantren Al-Azhar itu diperuntukkan untuk orang-orang IPB yang mau pada lulus nih, supaya sebelum ini dibekali dulu tuh. Dulu beberapa ustadz yang mengajarkan ke kita ya, Ustadz Didin Hafidudin, kemudian Ustadz Abbas Aula, dan ada dosen sosek yang suka ngajar kita tuh Pak siapa ya, mungkin saya sedikit masih ingat ya, dosen sosek senior, Pak siapa ya, jadi beberapa dosen senior juga menjadi guru kita di situ dan kita belajar di situ. Untuk itu materi di malam hari ini lebih banyak tentang menurut saya kajian fikih ya, dan fikih ini berhubungan dengan kehidupan kita sehari-hari, yaitu tentang Shopee Pay Later, kemudian pinjaman online, leasing mobil, kemudian KPR rumah, dan obor, dan pasti ini hal-hal yang memang berkaitan dengan kehidupan kita sehari-hari, dan nanti kita bisa mungkin diskusi, termasuk saya punya pengalaman pribadi tentang leasing, tentang KPR, mungkin tentang ya 2 inilah kalau yang saya sering punya pengalaman pribadi bisa. Tapi untuk lebih jelasnya kita akan coba dengarkan penjelasan dari Ustadz Siddiq bagaimana realitas yang ada di kehidupan sehari-hari, kemudian ditinjau dari faktanya, kemudian nanti ditinjau pada fikih ya. Kadang-kadang fikih ini memang pada awal-awalnya kita mungkin agak kurang bisa menerima, misalnya ini bagaimana solusinya kalau misalnya kita itu belum bisa lepas dari yang namanya misalnya leasing dan sebagainya, tapi itu nanti coba kita kembangkan dalam diskusi ini setelah mungkin Ustadz Siddiq bisa menguraikan, menjabarkan dari materi ini. Mungkin saya pikir penjelasan dari 5 topik ini mungkin
mudah-mudahan 30 menit selesai, nanti kita kembangkan di diskusi. Itu saja mungkin dari saya, waktu dan kesempatan. Silakan Ustadz Siddiq untuk bisa memulai pengajian malam ini. Iya, terima kasih. Baik, terima kasih Ustadz Hartadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Teman-teman semua yang berbahagia, ikhwan dan akhwat rahimakumullah, teman-teman khususnya alumni IPB Bogor angkatan 25, alhamdulillah senang bisa bertemu dengan teman-teman semua. Terima kasih tadi sudah diantarkan oleh Ustadz Hartadi. Jadi benar, ini sudah kenal lama saya dengan beliau, ya. Karena dulu ayah saya itu kepala sekolah, yang anak buahnya itu diantaranya itu ya kakaknya Ustadz Hartadi, ya. Jadi kita sudah kenal lama. Saya dulu di IPB di kelompok 5, ya. Dulu kalau nama saya yang asli itu Sigit, makanya tadi Ustadz Hartadi kadang Ustadz Siddiq, kadang Sigit, karena memang nama asli saya Sigit. Tapi itu sejak tahun 91 atau 92 ya, itu saya mulai pakai nama Siddiq itu ya di Bogor, ya, ketika nyantri di satu pesantren yang namanya Al-Azhar, ya. Al-Azhar itu tadi disebut oleh Ustadz Hartadi, sebenarnya pesantren sih, bukan kos-kosan yang menjadi pesantren, tapi sebenarnya pesantren, cuma memang ya waktu itu sangat sederhana, sehingga di buku alumni itu saya ingat sekali, ada buku alumni kan ada kesan dan pesan, ya. Jadi kesan pesan dari Ustadz Hartadi itu, pesantren Al-Azhar mempersiapkan kita karena sangat sederhana. Beliau kalimatnya menjadikan kita siap hidup menjadi kere. Jadi itu sangat saya ingat betul. Nanti mungkin Ustadz Hartadi bisa ngecek nanti di buku alumni itu kalimatnya itu, ya. Karena sangat sederhananya, ya, kehidupan kita di pesantren. Baik teman-teman semua, jadi ini saya diberi waktu 30 menit, mungkin nanti gini ya, jadi mungkin uraian saya ada materinya sebenarnya, PDF saya siapkan. Yang pertama mungkin nanti sedikit saya singgung tentang hadis Nabi tentang riba. Kemudian nanti beberapa muamalah ribawi kontemporer yang tadi disinggung berkaitan dengan riba, seperti Shopee Pay Later, kemudian ada KPR dan sebagainya. Oke, saya akan mengawali dengan satu pembahasan yang terkait dengan tema ini, yaitu ini ada satu hadis yang mau saya sampaikan yang terkait dengan riba, ya. Jadi di dalam satu hadis Rasulullah itu pernah berpesan mengenai riba. Ini sudah terlihat belum, Ustaz Hartadi? Sudah ya. Sudah. Jadi Rasulullah itu pernah berpesan yang intinya suatu saat nanti akan ada zaman di mana riba itu merajalela, ya. Mungkin tidak ada satu aspek kehidupan kecuali aspek kehidupan itu ada ribanya, ya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, layak tiyanna alan nasi zamanun, ya. Sungguh akan datang pada manusia zamanun, suatu zaman, la yabqa minhum ahadun illa akala riba, yang tidak tersisa di antara mereka seorang pun illa kecuali akala riba, kecuali pasti makan riba. Fa illam yakulhu asobahu min ghubari, kalaupun dia tidak memakan riba, dia akan terkena debu-debu ribanya, ya. Jadi kalau tidak makan,
dari riba itu akan terkena debu riba. Artinya dampak buruknya, ya. Ini hadis diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud dan Ibnu Majah. Jadi teman-teman sekalian, jadi kalau kita memperhatikan hadis ini, tentu disampaikan oleh Nabi di zaman itu ketika riba itu di masa Rasulullah, ketika di Mekah itu memang di masa Mekah sebelum Nabi berhijrah ke Madinah, itu ya di Mekah riba merajalela. Di Madinah mungkin sebagian waktu masih ada riba ya, tapi setelah turun ayat-ayat riba yang tegas di dalam surat Al-Baqarah ayat 275 khususnya ya, wa ahallallahu al-bai'a wa harrama riba. Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Ini kemudian riba ini terhapus di masa Nabi. Tapi Nabi ini meramalkan ya berdasarkan wahyu suatu saat akan muncul kembali ini riba ini, dan bahkan Nabi mengatakan tidak ada seorang pun yang tersisa kecuali memakan riba. Ya, kalaupun tidak dia akan terkena debu-debu riba, yaitu dampak-dampak buruk dari riba itu. Nah, jadi saya kira kalau kita lihat dalam konteks kita pada masa sekarang, ketika sistem ekonomi kita ini adalah sistem ekonomi kapitalisme, ini sangat terasa sekali ya. Makanya materi yang saya sampaikan itu mencoba untuk mengelaborasi ya, bahwa yang namanya riba ini kemudian sudah masuk kepada berbagai macam muamalah yang kita lakukan. Ya, jadi sudah terwujud itu yang disabdakan oleh Nabi, dalam arti ya itu mestinya sesuatu yang kita waspadai, bukan berarti kita ikut-ikutan. Ya. Nah, kemudian ini sedikit saya sampaikan terkait dengan materi yang menjadi pembahasan kita. Ini muamalah ribawi kontemporer, ya, ini sebagai penjelasan yang lebih detail bahwa apa yang disabdakan oleh Rasulullah SAW itu memang telah terwujud. Ya, banyak sekali muamalah-muamalah di sekitar kita itu yang mengandung riba. Biasanya riba itu contohnya adalah bunga bank misalnya ya, atau bunga deposito dan sebagainya. Tapi ini saya mencoba untuk menyampaikan beberapa muamalah yang bentuk ribanya itu tidak tidak klise ya, bunga bank, tapi muamalah yang lain. Yang pertama itu adalah Shopee Pay Later ya. Gampangnya itu belanja dulu tapi bayar belakangan. Jadi kalau orang itu mengikuti skema pembayaran Shopee Pay Later itu seperti punya kartu kredit gitu ya. Jadi dia belanja dulu, ada plafonnya, nanti ada tagihan ya. Tapi tagihannya itu pasti ada bunganya. Nah, itu yang jadi persoalan. Kemudian pinjaman online atau pinjol ya, kemudian leasing, kemudian KPR, kredit pemilikan rumah, dan obor Cina ya. One Belt One Road, yaitu suatu proyek Cina untuk membangun infrastruktur tapi melalui program pemberian pinjaman ya. Nah, mungkin ini kita lihat sekilas-sekilas ya karena waktu. Nah, mungkin nanti lebih banyak diskusi. Nah, jadi Shopee Pay Later ini ya kurang lebih ini seperti pemberian pinjaman berupa kartu kredit ya. Jadi istilahnya belanja dulu, nanti ditalangin oleh Shopee. Nah, nanti bayar belakangan. Ada syarat-syaratnya ya. Nah, dari berbagai syarat ini yang sangat kritikal yang terkait dengan pembahasan kita itu, ini ada bunganya, yaitu bunga sebesar 2,95% ya. Lalu ada biaya denda 5% dari total tagihan. Lalu ada biaya penanganan 1% per transaksi jika menggunakan Shopee Pay Later. Ya. Nah, dengan Shopee Pay Later ini bisa banyak digunakan untuk pembayaran berbagai
apa namanya produk ya, baik barang maupun jasa, misalnya untuk membeli pulsa telepon atau membeli pulsa listrik, membayar BPJS, tiket kereta api, tiket pembayaran Telkom, macam-macam bisa menggunakan Shopee Pay Later. Nah, secara syariah bagaimana? Nah, itu kalau kita tadi melihat sedikit syarat dan ketentuannya atau terms and condition, itu sebenarnya hukumnya haram ya. Hukumnya tidak boleh dengan 3 alasan. Pertama, ada unsur riba dalam bentuk bunga. Ini tidak boleh. Ya. Kenapa demikian? Karena setiap tambahan dari pinjaman atau talangan yang tambahan itu disepakati di awal pada saat akad, maka tambahan itu statusnya adalah riba, ya, yang hukumnya itu haram berdasarkan surat Al-Baqarah 275, ya. Oke, itu ringkasnya demikian. Alasan yang kedua, ada riba yang bentuknya itu bukan bunga tapi denda. Jadi denda ini juga merupakan riba. Tapi enggak semua denda. Jadi denda yang menjadi riba itu kalau denda itu terjadi pada akad utang atau akadnya bukan utang tapi mengandung unsur utang. Ya. Jadi kalau akad utang ini jelas di sini akadnya adalah akad utang ya dalam arti pinjaman atau qard. Contoh kalau denda yang terjadi pada akad bukan utang tapi mengandung utang itu misalnya jual beli, yaitu akad pokoknya, tapi jual beli itu terjadi secara angsuran, itu berarti ada unsur utang. Nah, itu tidak boleh ada angsuran yang ketika terlambat itu disertai denda. Ya, itu hukumnya juga riba. Nah, alasan yang ketiga ini menurut saya ini ada kekeliruan dalam cara penetapan biaya penanganan ya, atau biaya admin sebesar 1%. Ya, seharusnya kalau dalam fikih Islam yang namanya biaya suatu jasa ya atau bahasa Arabnya itu ijarah itu tidak boleh berupa persentase tapi jumlah nominal yang tetap, misalnya satu transaksi Rp5.000, nah itu boleh. Tapi kalau 1% itu nggak boleh. Ya. Nah ini yang pertama. Kemudian yang kedua itu pinjaman online atau pinjol. Ya. Jadi kalau pinjaman online itu ya intinya seseorang pinjam dari penyelenggara pinjaman online. Nah, kemudian ketika dia mengembalikannya itu nanti dikenakan bunga. Ya, walaupun bunganya itu mungkin ringan ya. Katakanlah di sini yang saya dapat datanya itu kalau bunga yang ditetapkan oleh OJK ya itu maksimal itu 0,8% per hari. Tapi kalau yang tidak berlisensi OJK itu bisa lebih tinggi lagi, per hari bisa sampai 4%. Ya. Plafonnya maksimal 10 juta, tenor bisa sampai 6 bulan. Ya. Kemudian data yang lain yang penting ya saya kira itu ya. Itu yang penting. Nah, dari fakta yang sekilas ini kita bisa mengambil suatu kesimpulan ya, dengan adanya bunga itu jelas hukumnya haram ya, karena di situ berarti ada riba yang bentuknya itu satu itu berupa bunga, kedua itu denda, dan ketiga itu adalah biaya administrasi. Jadi biaya administrasi ini termasuk juga riba gitu ya. Kalau akad yang terjadi itu adalah utang. Jadi dalam hal ini jelas akadnya utang khususnya yang berupa pinjaman atau qardun ya. Nah, ini alasan yang pertama. Alasan yang kedua, mengapa hukumnya haram? Karena ada bahaya atau mudorot atau doror yang dialami peminjam. Jadi ini kasusnya seringkali ada debt collector yang penagihannya itu disertai intimidasi, kemudian teror. Kemudian yang kedua, penyalahgunaan data-data pribadi pihak peminjam untuk menagih hutang.
Dan yang ketiga ada bunga yang tinggi, khususnya yang ilegal. Padahal syariat Islam itu mengharamkan terjadinya mudorot atau doror yang seperti ini. Ya. Oke, berikutnya tentang leasing. Nah, leasing ini kalau dari segi istilah di dalam perundang-undangan disebut sewa guna usaha. Nah, ini ada dua bentuk. Ada yang leasing dengan hak opsi atau finance lease. Kemudian ada leasing tanpa hak opsi atau operating lease. Kalau yang operating lease itu istilah sederhananya adalah ya sewa menyewa biasa. Tapi kalau yang finance lease itulah yang di situ prakteknya banyak terjadi di kredit motor atau mobil yang melibatkan lembaga pembiayaan, ya seperti contohnya FIF, ya kemudian Multindo Finance dan sebagainya. Nah, jadi di dalam leasing ini ada beberapa fakta yang mungkin menonjol yang nanti akan menentukan hukum, ya. Jadi sebenarnya kalau dilihat dari segi akad itu gabungan ya antara jual beli dan sewa. Jual beli yang berimplikasi perpindahan hak milik itu tidak terjadi di awal, tapi terjadi perpindahan hak miliknya itu ketika lunas. Nah, ketika belum lunas itu belum terjadi jual beli, tapi sewa menyewa. Nah, itu leasing itu memang demikian. Nah, kemudian ada fakta lain yang menonjol itu adalah ada jaminan, ya, yaitu yang berbentuk BPKB. Jadi BPKB motor itu ditahan oleh pihak leasing. Nah, di samping juga ada denda atau penalti juga ada, ya. Nah, itu sekilas fakta. Nah, kemudian bagaimana hukumnya? Nah, ini menurut saya ini hukumnya adalah haram dengan beberapa alasan, ya. Yang pertama, di dalam leasing itu ada penggabungan dua akad menjadi satu akad, ya. Jadi ada sewa menyewa digabung dengan jual beli, ya. Makanya sering disebut sewa beli untuk leasing yang berbentuk finance lease, ya. Nah, padahal syariat telah melarang penggabungan dua akad menjadi satu akad. Ya, di dalam satu hadis Ibnu Mas'ud mengatakan nahan Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam an safqataini fi safqatin wahidah. Jadi Nabi telah melarang dua kesepakatan di dalam satu kesepakatan. Nah, yang dimaksud menggabungkan dua kesepakatan dalam satu kesepakatan itu adalah menggabungkan satu akad dengan akad yang lain secara mengikat, ya. Yang satu menjadi syarat bagi yang lain, ya. Itu tidak boleh. Kemudian alasan yang kedua, ini ada bunga, ya, di dalam angsuran leasing ini jelas tidak dibolehkan. Nah, kemudian alasan ketiga, ini ada jaminan yang tidak sah, yaitu yang dijadikan jaminan itu adalah barang yang sedang menjadi objek jual beli. Jadi kalau diperlukan jaminan itu harusnya barang yang lain, bukan barang yang menjadi objek jual beli. Ya, ringkasnya demikian. Oke. Berikutnya ini tentang KPR, ya. Tentang KPR ini intinya adalah kredit yang diberikan bank atau lembaga pembiayaan atau multi finance kepada nasabah untuk membeli rumah dari pihak developer. Nah, ini mekanismenya nasabah melakukan transaksi dengan developer, dia membeli rumah di situ kepada developer, misalnya membayar DP atau uang muka 20%. Kekurangannya yang 80% dari mana? Nah, disinilah nasabah mengajukan kredit pinjaman kepada bank atau lembaga pembiayaan. Nah, nasabah kemudian melunasi pinjaman itu kepada bank secara angsuran disertai bunga. Kemudian nasabah menjadikan rumah yang dibeli sebagai agunan. Lalu di situ ada denda ketika ada keterlambatan pembayaran angsuran. Ya, nah,
Dari beberapa fakta yang menonjol itu kita bisa mengambil kesimpulan KPR ini hukumnya haram, ya. Setidak-tidaknya karena 3 alasan. Yang pertama ada riba antara nasabah dengan bank, yang bentuknya itu adalah bunga atas pokok utang, ya, yang dipungut oleh bank dari nasabah. Ya, ini jelas hukumnya haram, nggak boleh, ya. Nah, kemudian yang kedua, alasannya mengapa tidak boleh, karena di dalam KPR ini nasabah menjadikan barang yang dibeli, yaitu rumah, sebagai jaminan atau rohen. Padahal secara syariat, ini menurut pendapat yang rojih, ya, yang kuat menurut saya, menjaminkan barang yang menjadi objek jual beli atau bahasa Arabnya itu rohnul mabi' itu tidak dibolehkan. Nah, ini ada beberapa kutipan, misalnya pendapat Imam Syafi'i, ya, sebagaimana dikutip oleh Imam Ibnu Qudamah dalam kitab Al-Mughni, wa idza tabaya'a bisyarti an yakunal mabi'u rohnan ala thamanihi lam yasihha. Jika 2 orang berjual beli dengan syarat menjaminkan barang yang dibeli sebagai jaminan atas harganya, lam yasihha, maka jual belinya tidak sah. Gitu. Menurut Imam Ibnu Hajar Al-Haytami, beliau mengatakan la yasihul bai'u bisyarti rahnil mabi'i. Tidak sah jual beli dengan syarat menjaminkan barang yang dibeli. Imam Ibnu Hazm mengatakan wala yajuzu bai'u sil'atin ala antakuna rohnan an thamaniha fa in waqa'a fal bai'u mafsukhun. Tidak boleh menjual suatu barang dengan syarat menjadikan barang itu sebagai jaminan atas harganya. Kalau jual beli sudah terlanjur terjadi, maka harus difasakh atau dibatalkan. Nah, ini pendapat Imam Ibnu Hazm dalam kitabnya Al-Muhalla. Kemudian alasan yang ketiga, mengapa KPR ini tidak boleh, karena ada denda, ya, padahal ini kan terjadi pada akad yang mengandung utang, yaitu jual beli yang sifatnya tidak tunai, ya. Nah, ini tidak boleh ada denda yang seperti ini. Oke. Nah, ini kesimpulannya KPR hukumnya haram. Tidak boleh. Yang melakukan keharaman itu adalah nasabah dan bank. Pihak developer walaupun dia tidak terlibat langsung dalam akad riba, tetapi dia turut berdosa karena menjadi perantara bagi terjadinya riba. Ya, jadi sebenarnya akadnya jual beli dengan developer, tapi ya developer mau nggak mau dia menjadi perantara untuk terjadinya transaksi riba antara customer itu dengan pihak perbankan. Oke, yang terakhir ini Obor Cina. Obor itu singkatan dari One Belt One Road, yang ini kemudian namanya diganti menjadi BRI, bukan Bank Republik Indonesia, tapi The Belt and Road Initiative, yaitu suatu proyek pembangunan infrastruktur darat, laut, dan udara yang diinisiasi Cina sejak tahun 2013, yang ini direncanakan akan menghubungkan Cina dengan Asia Tenggara, Asia Selatan, Eropa, dan Amerika. Nah, ini metodenya bagaimana dijalankannya proyek ini yang namanya BRI ini. Jadi Cina ini menjadi kreditur dengan memberikan pinjaman dengan tenor atau masa pinjaman 20 tahun dengan interest rate atau suku bunga maksimal 3%. Tapi bisa lebih, ya, sesuai dengan perjanjian. Nah, untuk apa pinjaman itu diberikan? Ya, negara debitur ini nanti untuk membangun infrastruktur, bisa jalan, ya, sebagai infrastruktur darat, atau mungkin infrastruktur laut berupa pelabuhan, atau infrastruktur udara seperti bandara. Di tempat saya di Jogja itu ada bandara baru namanya Jogja International Airport, ya. Itu adalah contoh bandara yang dibangun
sebagai bagian dari proyek ini ya, proyek obor atau BRI. Nah, ini kemudian ada satu persyaratan dalam pemberian pinjaman itu. Cina mempersyaratkan negara-negara debitur wajib mempekerjakan tenaga kerja dari Cina sebagai persyaratan dari pinjaman, dan juga syaratnya adalah menggunakan bahan atau material dari Cina seperti semennya atau bajanya dan sebagainya. Itu dari Cina. Jadi tidak bisa kita menggunakan semen produk Indonesia atau baja produk Indonesia padahal kita punya. Kenapa kok nggak ngambil itu? Karena memang dipersyaratkan kalau mau pakai dari duitnya dari Cina ya tenaga kerjanya dari Cina, materialnya dari Cina gitu. Ternyata itu bagian menjadi persyaratan, bagian persyaratan. Oke, itu ringkasnya demikian ya. Sebenarnya faktanya tentu akan kalau dielaborasi sangat panjang, tapi ini ringkasnya. Bagaimana hukumnya? Secara syariat hukumnya haram karena ada 5 alasan. Pertama jelas ada bunga pinjaman tadi ya, ini hukumnya haram. Yang kedua ada syarat-syarat yang tidak sesuai dengan syariah, ya, yaitu ada kewajiban bagi negara debitur menggunakan material dari Cina dan menggunakan tenaga kerja dari Cina. Ya, ini tidak dibolehkan. Kenapa demikian? Karena di sini terjadi penggabungan akad pinjaman atau qard dengan akad komersial atau tijarah, yaitu dalam hal ini adalah jual beli dan akad ijarah. Jadi jual belinya ya jual beli semen tadi ya dari Cina. Kemudian akad ijarah yang tadi akad mempekerjakan tenaga kerja dari Cina. Nah, ini tidak dibolehkan ada penggabungan antara akad qard dengan akad-akad yang sifatnya tijarah ya, seperti jual beli tadi material dan mempekerjakan tenaga kerja Cina. Dalam satu hadis Rasulullah pernah bersabda, la yahillu salafun wa bai'un wala syartani fi bai'in wala ribhu ma lam tadman wala bai'u ma laisa indaka. Tidak halal menggabungkan pinjaman atau qard dengan jual beli ya, atau yang sejenis dengan jual beli yang para ulama itu mengkategorikan sebagai akad-akad tijarah atau komersial seperti jual beli atau ijarah. Ini tidak boleh, intinya digabungkan dengan salaf. Salafun di sini maknanya adalah qardun, yaitu akad yang sifatnya tabarruk ya atau sosial seperti qard dan rohen ya. Ini ada penjelasannya oleh Imam Ibnu Taimiyah dalam kitab Majmu'ul Fatawa. Nah, alasan ketiga itu adalah hilangnya kedaulatan ekonomi dan politik dari negara debitur. Ini kasusnya sudah terjadi di Sri Lanka. Di sana itu ada proyek pembangunan pelabuhan namanya Hambantota. Sri Lanka itu meminjam 301 juta US dollar dari Cina. Bunganya cukup tinggi 6,3%. Ini mengakibatkan Sri Lanka ini ternyata tidak mampu membayar utang itu. Akhirnya utang itu diubah menjadi ekuitas, jadi semacam kepemilikan Cina gitu ya. Akhirnya berubah menjadi kepemilikan Cina walaupun sifatnya cuma sementara, tapi sementaranya 99 tahun. Jadi pelabuhan dan semua pendapatan dari pengelolaan pelabuhan itu selama 99 tahun itu menjadi miliknya Cina. Nah, ini tentu tidak dibolehkan ya dalam syariah Islam adanya dominasi orang-orang kafir atas kaum muslimin. Ya, dalam surat An-Nisa ayat 141 Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wala yaj'alallahu lil kafirina 'alal mu'minina sabila." Sekali-kali Allah tidak akan memberikan jalan kepada orang-orang kafir untuk menguasai atau mendominasi orang-orang yang mukmin, yang beriman. Alasan yang keempat, karena proyek dari Cina ini berpotensi menimbulkan bahaya. Ada bahaya ideologi komunisme, walaupun mungkin tidak menonjol ya, tapi tetap ada ya. Kemudian bahaya ekonomi, yaitu defisit dalam neraca perdagangan. Kemudian bahaya budaya, karena mereka itu seks bebas ya.
Kemudian bahaya kerusakan lingkungan atau ancaman bencana pada lokasi infrastruktur, karena biasanya proyek infrastruktur itu nggak pakai AMDAL, nggak ada. Kemudian bahaya konflik sosial pada lokasi pembangunan infrastruktur, ya, seperti misalnya konflik pada saat pembebasan tanah. Nah, semua bahaya ini tidak boleh ada, ya, sesuai dengan hadis la dororo wala diroro. Ini maaf, ini kurang ya, harusnya diroro. Nah, ini kurang. Tidak boleh menimbulkan mudarat atau bahaya bagi diri sendiri, dan tidak boleh pula menimbulkan mudarat atau bahaya bagi orang lain. Hadis riwayat Imam Al-Hakim dan Imam Ibnu Majah. Nah, alasan yang terakhir, RRC ini adalah negara kafir harbi, negara kafir yang harbi, yang memerangi umat Islam secara de facto atau fi'lan, ya. Karena Cina ini terbukti menyiksa dan membunuh banyak kaum muslimin etnis Uighur di provinsi Xinjiang, ya. Nah, dalam syariah ini tidak boleh umat Islam ini bermuamalah dengan negara kafir harbi yang sifatnya fi'lan, ya, secara de facto. Karena bisa jadi tidak de facto, ya, tapi secara de jure, tidak berperang, tapi statusnya negara kafir harbi. Nah, jadi proyek obor ini adalah satu bentuk tolong-menolong dalam dosa yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wala ta'awanu 'alal itsmi wal udwan, ya, janganlah kamu tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. Baik, saya kira itu yang bisa kami sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Ustadz. Sedikit catatan yang bisa mungkin menjadi tambahan, ya. Jadi kawan-kawan, jadi memang kajian ini kaitannya dengan fikih, ya, fikih yang kalau yang saya pahami kan fikih itu menghukumi, satu adalah benda, ya, yang kedua adalah perbuatan. Ini mungkin kalau terhadap benda hukumnya ada dua doang gitu kan, mubah atau haram gitu kan, ya Ustaz, ya, boleh atau enggak benda gitu. Nah, kalau tentang perbuatan itu ada 5 yang harus kita pahami, dan 5 ada haram, sunnah, mubah, makruh, ya, satunya lagi wajib, ya, wajib. Jadi sebagai seorang muslim harus mengetahui hukum-hukum ini. Kenapa dia harus wajib, kenapa kemudian haram dan sebagainya, udah menjadi satu katakanlah kajian dalam ilmu fikih, kenapa kok ini jadi haram dan sebagainya, ya. Karena kalau orang yang kemudian tidak mempelajari, namanya ya sudah ngikut saja dengan hukum yang ada. Tapi kalau kita mau belajar mengapa menjadi haram, ya tadi mungkin uraiannya sudah disampaikan oleh Ustadz, karena dalilnya seperti ini, dalilnya seperti misalnya dulu saya sebelum tahu, ya saya ber-KPR, ya, gitu, untuk membeli rumah gitu kan. Tapi setelah tahu, ya udahlah, sadar, kemudian termasuk leasing juga gitu. Kita belum tahu, akhirnya juga kita sadar. Jadi ya itulah kehidupan seperti itu. Untuk pembahasan lebih detailnya silakan bertanya. Ini yang pertama sudah Mas Daniel, ya, mau bertanya langsung, silakan Mas Daniel. Oke, ada 3 yang sudah masuk, ya. Malam ini kamera off dulu, ya. Ya, boleh, silakan. Saya tadi waktu dimulai saya sambil ngechat itu, ya, ada yang saya chat di rumah, ya. Jadi ini masih juga ini muka juga masih lecek nih, ya. Saya kalau ingat Mas Sigit nih ingat 3 sekawan itu, ya, Sigit, Budi sama Ani itu, ya. Saya cuma tahunya kelompok 4 dari Pekalongan itu, ya. Jadi pas dibilang Pekalongan aku ingat. Malah kita dulu kelompok 4 pernah, mungkin masih ingat, matrikulasi, kita kehilangan seorang kawan itu, ya. Namanya siapa, ya? Apa orang Madiun, apa orang Pekalongan tuh, yang dia pulang katanya sakit, nggak taunya berpulang dia. Waktu kita matrikulasi. Nah, pertanyaan saya begini. Kalau yang kayak Mas Sigit ini kan kita sudah sering dengar, ya. Sekarang tadi juga saya sempat baca pertanyaan Kang Denny. Rata-rata menurut saya yang pinjam apapun keperluan tadi yang hubungan sama leasing, hubungan sama online, itu rata-rata
rata-rata untuk keperluan keluarga, keperluan positif lah, begitu ya. Ada yang buat sakit segala macam. Nah, ada juga katakan nih contohnya ya, kayak kemarin mau apa pas pandemi anak minta HP kan, terpaksa harus ada HP, terpaksa harus ada laptop, padahal kita nggak mampu gitu loh. Saat ini kita secara cash flow belum ada. Nah, sekarang kita challenge nih, kalau terjadi ini di kita, ya dan sebenarnya dia tahu ya bahwa katakan dia pengikut Ustadz Sigit nih, tahu bahwa itu semuanya haram gitu ya. Nah, apa yang bisa kita lakukan nih sebagai umat Islam gitu ya, menghadapi yang seperti ini gitu. Kita tahu ada ACT katakan. Kita tahu ada dompet duafa gitu loh. Apa yang bisa kita lakukan demi syariat Islam gitu ya untuk menolong orang-orang yang seperti ini gitu loh. Begitu. Itu satu ya. Ya, apakah mereka kan terpaksa juga itu karena cepat ya. Betul, betul ada bunga, betul ada administrasi, betul ada penalti gitu ya. Tapi itu kan bagian dari karena mereka mengikuti itu konsekuensi. Nah, apa yang harus kita lakukan nih? Apa yang harus kita himbau kepada pendanaan Islam ya dalam hal ini? Itu yang pertama. Yang kedua, saya hanya berpura-pura nih. Katakan presidennya Om Hartadi gitu ya, Presiden Republik Indonesia gitu loh. Ya, Amin. Amin gitu ya. Saya ini Menteri Keuangan gitu loh ya. Profesor Dr. Dahnia Rosman gitu ya. Menteri Keuangan, Menteri Agamanya Profesor Dr. Sigit Al-Jawawi. Kita butuh uang nih buat Indonesia. Indonesia harus bangun. Ya, harus bangun. Rakyat kita meminta untuk kita membangun, minta sejahtera. Opsi banyak gitu loh. Opsi banyak gitu loh. Nah, apa yang harus kita lakukan dan apa juga yang harus dilakukan oleh negara-negara Islam yang sudah kaya gitu loh. Apakah nanti bisa saja satu waktu insya Allah Indonesia ini menjadi negara yang kaya ya karena mungkin sudah ada improvement dari pemerintahan. Nah, apa yang harus dilakukan terhadap melihat negara yang miskin, negara Islam yang miskin di Afrika sana, ya, tapi kita biarkan gitu loh, mereka akhirnya berhubungan dengan Cina gitu loh. Jadi challenge-nya dua, kita sebagai negara yang mencari pinjaman atau mencari bantuan, atau kita negara yang sudah punya banyak kelebihan dalam rangka untuk menegakkan seperti ini dan menghindari satu tadi yang pertama. Manusia Islamnya tadi jangan sampai terjebak yang seperti ini. Yang kedua, negaranya jangan terjebak seperti ini. Sebenarnya ini kan dalam konteks yang sama, cuma yang satu secara personal, yang satu secara negara gitu loh. Ya, nah ini gimana? Ustadz Sigit? Dari saya seperti itu sih pertanyaannya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silakan Ustaz Siddiq bisa ditanggapi langsung. Jadi ada 2 poin tadi yang tentang personal dan tentang negara kaitannya dengan jalan keluar atau tindakan konkret untuk bisa memecahkan persoalan yang dihadapi oleh masyarakat gitu ya, Pak Daniel. Iya, jadi pertanyaannya itu ringkas ya dari Pak Daniel ya, tapi itu untuk menjawab itu mungkin perlu mata kuliah namanya ekonomi politik Islam gitu ya, itu 1 semester gitu. Ada kitabnya itu, saya ada rujukannya judulnya As-Siyasah Al-Iqtisadiyah Al-Musla, politik ekonomi Islam. Itu ditulis oleh Syekh Abdurrahman Al-Maliki ya, itu menerangkan berbagai macam aspek ekonomi politik ya dalam Islam, termasuk bagaimana utang luar negeri, bagaimana mengatasi defisit anggaran dan sebagainya. Oke, jadi gini ya. Jadi kalau ini mungkin yang pertama dulu yang terkait dengan solusi konkret. Sebenarnya kalau kita tahu ada teman atau tetangga kita yang mungkin kesulitan keuangan untuk membeli HP atau apa, yaitu sebenarnya solusinya bisa dengan pinjam.
ya, itu kalau dalam istilah Islam itu namanya qardun, qard, ya, pinjaman. Nah, cuma kalau dalam Islam memang yang namanya akad pinjaman ini tidak boleh ada unsur pengambilan manfaat dari pihak pemberi pinjaman. Baik itu misalnya bunga ataupun yang lain. Ya. Jadi kalau ada orang tua yang anaknya perlu beli HP, nggak punya uang, ya itu solusinya pinjam. Dia bisa pinjam kepada temannya atau tetangganya tanpa bunga. Namanya qardun, atau kalau lengkapnya itu al-qardul hasan, ya, pinjaman kebajikan. Jadi pinjam misalnya 2 juta rupiah, ya kembali 2 juta rupiah untuk beli HP. Tidak ada tambahan misalnya 5% gitu, enggak ada. Jadi itu solusi praktis untuk konteks perorangan, ya. Itu syariat Islam memberikan fasilitas berupa akad namanya qard, ya, al-qard. Ya. Tapi tidak boleh ada unsur bunga atau manfaat yang dinikmati si pemberi pinjaman, karena itu nggak boleh, ya. Di dalam satu hadis Rasulullah SAW bersabda, kullu qardin jarra manfaatan fahuwa riba. Setiap-tiap pinjaman yang menghasilkan sembarang manfaat yang dinikmati oleh pemberi pinjaman, maka manfaat itu adalah riba. Ya, itu tidak boleh. Nah, jadi ya solusi praktisnya itu melakukan akad qard, akad pinjam orang tua itu kepada mungkin teman, kepada keluarga gitu. Ya. Jadi kalau secara prakteknya demikian. Nah, tetapi kalau untuk persoalan yang terkait dengan negara itu memang tidak mudah, ya, karena kalau terkait dengan negara itu terkait dengan banyak hal, ya. Yang paling sulit untuk diubah dari sebuah negara itu adalah regulasi atau undang-undangnya. Jadi kenapa misalkan, ya, kenapa kok setiap kegiatan kredit atau pinjaman seperti tadi Shopee Pay Later, kenapa kok dia itu dibolehkan mengambil bunga? Demikian juga dalam kegiatan KPR. Ya. Kenapa kok dibolehkan mengambil bunga? Itu karena ada payung hukumnya. Payung hukumnya itu namanya Undang-Undang Perbankan Nasional. Jadi kalau dalam Undang-Undang Perbankan Nasional itu ada pasal yang menjelaskan definisi kredit. Jadi kredit itu penyediaan dana atau yang dipersamakan dengan dana, ya, yang kemudian dana itu dikembalikan disertai bunga. Itu ada definisi kredit di dalam Undang-Undang Perbankan Nasional. Nah, yang jadi persoalan itu ya tentu tidak bisa kita mengoreksi satu kasus demi satu kasus, kan, berarti itu yang harus kita rombak itu regulasinya, karena memang ada undang-undang yang membolehkan, termasuk juga regulasi itu tidak hanya undang-undang tapi dari kitab undang-undang hukum perdatanya sendiri atau KUH Perdata sejak zaman Belanda itu memang membolehkan yang namanya leasing itu. Jadi yang namanya leasing itu sejak zaman Belanda sudah diatur yang namanya hurkop itu. Hurkop itu bahasa Belanda yang artinya jual beli yang sifatnya angsuran, ya, tidak lunas. Itu memang menurut regulasi di KUH Perdata itu baru berpindah hak milik dalam kasus seperti leasing itu, ya, itu ketika lunas. Jadi kalau belum lunas itu berarti masih miliknya si pihak leasing, belum menjadi miliknya customer. Itu aturan Belanda itu dari KUH Perdata, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Jadi memang kalau solusi yang sifatnya sistemik, ya kita intinya memang harus melakukan perombakan yang sifatnya total, gitu. Yaitu dari hukum-hukum yang tidak berupa syariah menjadi hukum syariah, gitu. Ini kan nggak bisa upaya orang per orang seperti seorang ustadz, itu nggak bisa. Ini harus upaya yang sifatnya bersama atau amal jama'i lah, gitu ya. Termasuk apalagi nanti
terkait dengan utang luar negeri. Kenapa kok utang luar negeri itu ada bunganya? Dan bunganya itu akhirnya memberatkan rakyat. Ya memang regulasinya membolehkan gimana? Tahun 2022 itu menurut APBN yang ada ya, itu ada bunga pinjaman yang harus dibayar pemerintah itu besarnya sekitar 405 triliun itu untuk APBN tahun 2022. 405 triliun. Itu bunganya tok loh itu ya, bunga pinjaman pemerintah. Belum pokok ya, belum pokok pinjaman atau pokok utang. Sekitar 800 atau mungkin lebih triliun. Jadi ini kan itu beban yang sangat berat itu ya, sampai membayar bunganya saja itu sudah 405 triliun untuk tahun anggaran ini 2022. Dan itu yang kemudian memiliki dampak berikutnya kan, ketika utang luar negeri itu ada bunganya, pemerintah kan harus bayar. Dari mana pembayaran utang luar negeri itu? Dari pajak, atau dengan kata lain dari rakyat. Jadi yang berhutang itu orang Jakarta karena keputusan politik pusat, tapi yang bayar itu seluruh Indonesia lewat pajak gitu. Nah ini kan susah kita untuk mengubahnya, harus mengubah regulasi tentang utang luar negeri, ya kan? Nggak mudah akhirnya kan, perubahan itu perlu perubahan regulasi, tidak hanya undang-undang perbankan nasional, tapi juga termasuk tadi KUH Perdata dan seterusnya. Nah maka dari itu di sini ada satu solusi yang mungkin perlu difikirkan untuk jangka panjang. Bahwa memang solusinya ini secara garis besar ya, ini garis besar ya. Solusinya memang penerapan syariah Islam untuk mengganti semua regulasi-regulasi yang tidak Islami itu. Gitu. Selama peraturan yang ditetapkan itu masih seperti sekarang, yaitu yang namanya Shopee Pay Later akan tetap ada, pinjol akan tetap ada, ya, KPR akan tetap ada, gitu. Walaupun mungkin bentuknya bisa berubah-ubah, tapi kalau regulasinya itu masih seperti itu, nah, itu akan terus terjadi di masyarakat yang namanya riba tadi. Ya, jadi solusinya ya harus diganti semua peraturan-peraturan ini dengan syariah Islam. Itulah solusi yang sangat mendasar ya. Kalau solusi-solusi yang sifatnya jangka pendek, misalnya demo ya itu jangka pendek, tapi sebenarnya jangka panjangnya itu ya kita menerapkan syariah Islam. Ya. Nah, syariah Islam itu nanti mengaturnya seperti apa? Nah, ini nanti bisa jadi cerita lagi. Ya, saya kira saya memberikan jawaban yang secara umum saja, yang intinya memang banyak problem-problem di tengah kita itu ya karena aturan-aturan yang memang membolehkan gitu. Ya, jadi aturannya harus diubah menjadi syariat Islam. Ya, saya kira itulah secara umumnya. Baik, menginjak Kang Daniel ini ya sementara itu ya yang matur nuwun sangat. Iya ya, jadi saya tambahkan juga ya, jadi misalnya tentang peminjaman itu kan banyak persoalan yang mungkin nanti kita bisa. Yang kedua pertanyaan dari Kang Denny ya, misalnya pinjaman online itu, tapi tujuannya itu menolong orang gitu, misalnya dalam kondisi tertentu ada orang sakit, tapi dengan terpaksa dia harus melakukan pinjaman online, itu bagaimana hukumnya, Ustaz? Iya, hukumnya tetap haram, nggak boleh ya. Kecuali dalam satu kondisi darurat atau emergency yang itu sangat restricted ya, definisinya yang namanya darurat itu kalau tidak melakukan yang haram itu seseorang terancam jiwanya, itu darurat. Jadi kalau sudah sampai kalau nggak ada uang ini bisa mati nih. Orang ini kalau nggak segera dibawa ke rumah sakit bisa mati. Itu namanya darurat. Nah, dalam kondisi itu dibolehkan. Tapi itu menurut saya ya sebenarnya masih ada lah cara-cara yang sebenarnya bisa ditempuh sebelum kita melakukan pinjol gitu. Misalnya ya kita pinjemlah gitu ke teman atau ke saudara atau ke keluarga gitu. Ya, atau pinjam duit kantor kalau kita punya
instansi ya tempat kita kerja gitu. Ya, karena kalau pinjol ini ya sebenarnya intinya haram. Kondisi darurat atau emergensi tadi itu sebenarnya kalau secara faktual ya masih bisa lah kita upayakan cara-cara lain di luar pinjol. Bisa pinjam ke teman, ke saudara. Saya sendiri pernah mengalami anak saya itu pernah dioperasi di rumah sakit karena penyakit apa ya, saluran infeksi kencing, ya, perlu operasi. Dan itu biayanya 15 juta. Saya nggak punya uang 15 juta itu. Ya sudah, saya nekat aja dioperasi dulu. Akhirnya biaya operasinya dari mana itu 15 juta. Saya telepon adik-adik saya, tolong aku bantu. Oh ya Mas, tolong. Jadi ini benar pengalaman saya pribadi ya. Intinya saya pinjam ke adik-adik, ke saudara. Sehingga terkumpullah 15 juta saya bayar ke rumah sakit. Gitu. Ya, jadi artinya kita jangan sampai kita itu hanya bergantung pada pinjol gitu loh ya. Gitu. Apalagi itu sudah kita ketahui itu adalah ada unsur ribanya. Gitu. Oke. Ya. Ya. Jelas ya, Kang Denny. Pertanyaan yang ketiga dari Mas Imam nih. Jadi memang sebenarnya kalau kita amati ya secara umum kan masyarakat sudah tahu tentang konsep riba. Contoh misalnya tempo hari saya ke BCA itu di Juanda Bogor. Wah, kok sekarang ada BCA syariah di depannya gitu kan. Berarti BCA sendiri menyadari mungkin masyarakat sudah menganggap lebih baik itu kan mungkin dari kalau dulu kan nggak ada BCA syariah. Jadi dia sudah membedakan Bapak kalau syariah di depan sini, kalau yang konvensional sini. Berarti kan sudah mengakui bahwa itu ada konsep bahwa ada riba kan. Secara tersirat begitu. Jadi termasuk juga kemudian dunia leasing ya, ada leasing konvensional, ada leasing syariah. Kemudian ada KPR sekarang, ada KPR konvensional, KPR syariah gitulah. Ini bagaimana nih Mas Imam menanyakan seperti ini? Apakah nanti mungkin cara hitungannya juga seperti bank konvensional dengan bank syariah? Jadi ujung-ujungnya sama, itu yang ditanyakan Mas Imam, Ustadz. Iya, jadi mengenai upaya-upaya syariatisasi lembaga-lembaga keuangan konvensional itu saya ada dua sikap ya. Sikap yang pertama itu memberikan apresiasi. Sikap yang kedua itu memberikan kritik. Jadi kalau menurut saya mengapresiasi. Saya tidak mengatakan upaya-upaya itu tidak ada gunanya, itu tidak. Tetapi menurut saya cara seperti itu ada bahaya yang tersembunyi. Bahaya tersembunyinya apa? Karena dengan adanya BCA syariah di samping BCA konvensional, maka BCA konvensional itu akan tetap mendapat legitimasi untuk eksis. Gitu. Seharusnya yang benar itu begini, kalau ada BCA konvensional disyariahkan menjadi BCA syariah, seharusnya BCA konvensional itu tutup. Yang benar begitu. Ketika ada BNI konvensional, lalu ada BNI syariah, seharusnya yang namanya BNI konvensional itu tutup. Kan tidak faktanya. Ketika faktanya itu tidak, itu yang terjadi adalah jalan tengah. Sistem kapitalistik tetap ada, tapi aspirasi umat Islam itu ditampung sebagian pada lembaga hasil islamisasi. Gitu. Padahal nih ya, ini kalau kita lihat dari segi fakta, di bank syariah misalkan ya, di bank syariah itu ketika bank syariah itu ada, bank konvensional kan tetap ada. Ini ternyata kebijakan pemerintah itu menganaktirikan bank-bank syariah yang menjadi anak emas itu tetap bank konvensional, itu nggak mungkin tidak. Dan itu terlihat misalnya dalam persentase aset yang dimiliki oleh bank-bank syariah itu kecil ya, mungkin hanya 5% atau berapa, masih satu digit lah itu. Dari sekian triliun mungkin 2.000 atau 2.500 triliun nilai aset di perbankan nasional, itu hanya sekitar 5% saja yang beredar atau menjadi aset bank syariah. Jadi masih kecil sekali dibanding dengan aset-aset di bank-bank konvensional seperti BCA atau BNI yang konvensional.
dan seterusnya. Nah, seharusnya bank syariah itu bukan anak tiri, kemudian anak emasnya itu konvensional. Harusnya adalah begini, bank syariah itu menjadi anak tunggal, bukan anak tiri. Anak tunggal itu artinya hanya syariah atau hanya lembaga keuangan syariah yang ada. Itu menurut saya. Gitu. Kalau bank syariah ada tapi konvensional tetap ada, itu menurut saya tadi itu mengandung bahaya tersembunyi. Artinya justru keberadaan lembaga-lembaga yang seolah-olah syariah itu ya justru memberikan legitimasi terhadap lembaga-lembaga yang konvensional itu. Ya buktinya tadi nilai asetnya itu sangat kecil gitu yang ada di bank syariah saja gitu. Ya, itu artinya masih menjadi anak tiri, anak emasnya masih yang bank konvensional. Jadi kalau saya membuat istilah ya, seharusnya lembaga keuangan syariah itu bukan menjadi anak tiri, tapi menjadi anak tunggal, intinya gitu. Ya, oke, terima kasih. Ya, Mas Imam, bagaimana? Udah aku jawab tentang leasing syariah dan KPR syariah, kaitannya mungkin dengan apa? Legitimasi. Sebentar, saya memberikan tambahan ini. Jawaban saya ini jawaban umum ya. Sebenarnya saya punya materi yang lebih mikro, lebih detail. Misalnya saya punya materi judulnya KPR syariah. Saya punya materinya itu. Jadi kalau KPR konvensional kan tadi sudah saya jelaskan. Nah, KPR syariah itu saya juga punya materinya. Saya memberikan kritik juga terhadap beberapa akad KPR syariah. Misalnya ada KPR syariah menggunakan akad namanya murabahah. Ya, akad KPR syariah dengan jual beli angsuran. Lalu ada KPR syariah dengan menggunakan akad namanya IMBT, Ijarah Muntahiyah Bitamlik, sewa yang berakhir dengan jual beli, atau dengan istilah yang ringkas itu leasing syariah. Gitu. Nah, jadi saya memberikan kritik yang detail untuk persoalan ini, tapi tadi yang saya berikan jawaban itu jawaban makro lah intinya ya, karena berkaitan dengan kebijakan. Gitu. Oke, terima kasih. Baik, Mas Imam, ada yang perlu ditanya lagi tentang leasing syariah dan KPR syariah? Apa sudah jelas? Alhamdulillah cukup, Ustadz. Oke. Jazakallah. Ada pertanyaan yang keempat tuh dari Mas Denny juga, Pak ya, mungkin minta pencerahan tentang konsep-konsep faraid ya. Atau ada teman-teman lain yang bisa langsung tanya sama Ustadz, silahkan ya. Sebentar, sebelum ada pertanyaan gini. Jadi faraid ini apa namanya? Mungkin yang dibutuhkan, mungkin loh ya. Itu adalah penyelesaian kasus masing-masing. Mungkin di keluarga masing-masing ada ayah yang meninggal. Itu kalau seperti itu, solusi praktisnya bisa konsultasi pribadi nanti kepada saya. Insya Allah nanti bisa saya hitungkan. Gitu. Oh, ya. Tapi kalau yang dimaksud itu kebutuhan mengenai teorinya atau penjelasannya, ya itu bisa saya ada materi. Saya ada materi tentang faraid itu mungkin bisa dibahas 2 pertemuan. Yang pertama itu yang basic, yang kedua itu yang sudah menjelaskan yang bagian-bagian dari masing-masing ahli waris. Nah, mungkin nanti kalau diperlukan mungkin 3 pertemuan atau 4 pertemuan ya, nanti sambil ada contoh kasusnya ya, karena saya juga menghitungkan teman-teman yang apa namanya masih belum tahu nih gimana gitu ya. Oke, jadi saya kira itu Ustaz Hardadi, makasih. Baik, ya nanti untuk faraid mungkin di pertemuan berikutnya, karena mungkin kita juga, saya sendiri juga menghadapi yang masalah yang sama nih, warisan dari orang tua itu bagaimana. Jadi mungkin atau nanti, mungkin bisa begini, mungkin bisa digabung ya, hybrid ya. Ada kajian yang sifatnya teoritis, nanti ada kajian yang lebih praktikal, studi kasus misalnya Ustadz Hardadi di keluarganya, ayah misalnya sudah meninggal misal ya. Nah, ini bagaimana pembagiannya? Nah, nanti bisa saya hitungkan. Atau misalnya Ustadz Daniel keluarganya udah ada yang meninggal, nanti saya hitungkan. Jadi alhamdulillah ini saya dulu itu mendapat ilmu waris
pertama kali itu ya di pesantren yang bareng dengan Ustadz Hartadi itu. Ya, namanya dulu gurunya itu Ustadz siapa ya? Abdul Hadi dari Cilengsi. Enggak, Pesantren Cilengsi. Luliang. Luwiliang, benar. Luliang ya. Itu walaupun mungkin basic sekali ya, tidak terlalu mendalam tapi lumayan gitu. Saya belajar sendiri akhirnya ya alhamdulillah lah diberi amanah sama Allah untuk bisa membagi waris gitu. Nah, ilmu ini selama saya masih bisa ya saya gunakan untuk membantu teman-teman kalau ada yang kesulitan membagi waris ya. Saya ingin sedikit menunjukkan beberapa dokumen saya. Ini contoh-contoh dokumen hitungan waris saya. Nanti kalau misalnya mau konsultasi ini nanti hasilnya itu kira-kira seperti apa nanti bisa saya tunjukkan. Ini contoh. Bentar ya, saya buka dulu filenya. Ini waktunya masih panjang nih. Baru jam 9:10. Ya, ini saya berikan contoh untuk ini ya. Hasil saya memberikan konsultasi waris. Misalnya ada ini yang terakhir kali saya tangani ini sebentar. Nah, sudah kelihatan belum ini? Sudah ya? Sadar tadi Sudah, ya? tapi belum kebuka itunya filenya. Oh iya sorry. Nah, ini sudah kelihatan? Sudah. Nah, ini contoh ya. Jadi ini contoh hasil saya memberikan bantuan perhitungan waris untuk Bapak namanya Bapak Muhammad Qasim. Nah, ini ada saya biasanya memerlukan 2 data. Yang pertama adalah data ahli waris, siapa-siapa saja yang ditinggalkan oleh almarhum, misalnya 1 istri ya. Tapi kadang-kadang saya pernah menghitung waris itu 2 istri. Itu pernah gitu. Ya, akhirnya bagian istri akhirnya dibagi 2 gitu. Kemudian anak kandung, siapa namanya siapa, kemudian saudara laki-laki dan seterusnya dari almarhum. Nah, nanti dari data ini kemudian saya hitungkan. Ini kan tadi ada istri dapat berapa? 1/8 ya. Kemudian nanti anak-anak itu istilahnya menjadi asobah, yaitu ahli waris yang mendapat sisa harta waris ya. Nah, jadi tadi ada data, nah ini kalau digabungkan antara ibu atau istri ya ini 1/8, anaknya ini ada 1, 2, 3, 4, 5, ini sudah saya hitungkan. Nanti hasilnya itu berupa pecahan atau bisa berupa persentase. Nah, setelah itu data kedua yang saya perlukan itu adalah data harta waris. Nah, ini contohnya seperti ini contohnya ya. Ada tanah, ada kemudian bengkel dan sebagainya, ini kita nilai dalam rupiah sehingga nanti ketahuan itu total harta yang ditinggalkan oleh almarhum 5.810.000.000. Nah, tapi itu dikurangi karena ada pengurang-pengurang ya. Misalnya harta itu ternyata tidak milik tunggal dari almarhum, tapi itu hanya setengah karena merupakan harta bersama dengan salah seorang ahli waris, ini dikurangi. Ya, akhirnya total yang nilai pengurang itu 300 juta, sehingga yang dibagikan itu yang dibagikan itu hanya 5 miliar ya. Jadi yang dibagikan itu 5 miliar. Nah, akhirnya nanti kesimpulan akhirnya begini. Jadi ini saya hitungkan, ini nama ahli waris. Nah, ini besarnya dalam persen, perhitungan hak waris 12,5% kali nilai tadi ya. Nah, nanti nilai hartanya sampai ketemu bilangannya ya. Istri dapat berapa? Oh, 626 juta. Anak-anaknya namanya Farid, Wasfin, dapat 1 miliar nih yang laki-laki, yang perempuan dapat setengahnya. Ya. Nah, ini sampai kepada kesimpulan akhir. Nah, jadi ini yang terakhir saya hitungkan ini tanggal 14 Juni tahun
2022 kemarin. Nah, ini salah satu bentuk ya praktek atau pengamalan ilmu waris ya. Jadi kalau nanti misalnya ada teman-teman yang mau saya hitungkan, itu silakan. Jadi nanti mungkin sambil ada kajian teorinya, ada prakteknya gitu ya. Nanti berikan saya 2 data. Pertama adalah data ahli waris atau silsilah keluarga yang lengkap. Yang kedua itu berikan data harta waris ya, supaya nanti bisa dihitung secara konkret siapa mendapat berapa. Kalau nggak ada data waris sebenarnya bisa, tapi nanti hasilnya tidak konkret. Siapa tidak bisa dihitung mendapat berapa dalam nominal rupiah, tapi hanya sampai persen. Jadi istri mendapat 1/8, gitu aja. Tapi 1/8 itu berapa rupiah? Nah itu kan tergantung data. Kalau datanya ada bisa dihitung ya sampai rupiah. Tapi kalau datanya nggak ada ya cuma 1/8 gitu aja. Ya. Nah ini contohnya demikian ya Ustadz Hartati. Nah barangkali nanti kalau mungkin Ustadz Hartati ada yang perlu dihitungkan, nah nanti kurang lebih seperti ini hasilnya. Ya, oke, terima kasih. Baik Ustadz, ini ada pertanyaan yang kelewat. Izin bertanya Ustadz, sebagai pengelola manajemen di kantor, saya terpaksa melanjutkan KPR dan pinjaman ke bank konvensional para pegawai. Mereka tuh ngeyel, artinya ini apakah saya terkena salah walaupun saya sudah mengingatkan kepada peminjam atau yang mengambil KPR atau memindahkan ke bank syariah. Alasannya kalaupun harus ada jaminan lainnya, rata-rata mereka tidak punya jaminan yang cukup bernilai rupiah. Itu Ustaz, pertanyaan yang kelewat tadi. Saya dikasih. Iya, jadi sebenarnya kalau kita sudah tahu hukumnya, KPR itu awalnya kita nggak tahu hukumnya, ya mudah-mudahan dimaafkan oleh Allah karena kita nggak tahu. Tapi setelah tahu, semestinya itu kita hentikan. Bukan kita hentikan muamalahnya ya, tapi kita hentikan ribanya. Jadi kita melakukan negosiasi dengan bank ya atau lembaga pembiayaan. Tolong hapuskan BDO, istilahnya BDO ya. B itu bunga, D denda, O itu ongkos lainnya seperti ongkos admin dan lain-lain. Jadi kita nego gitu. Jadi caranya bukan kemudian terus apa ya bahasa Jawanya itu ndablek gitu ya, sudah tahu hukumnya masa diteruskan ya. Jadi kita hentikan ya. Nah jadi itu sebenarnya ada teknik-tekniknya, ada trik-triknya bagaimana kita menghentikan muamalah riba itu dengan perbankan atau mungkin dengan leasing atau dengan lembaga pembiayaan itu. Nah ini mungkin sedikit cerita, saya kebetulan ya alhamdulillah itu juga menjadi pembina dari komunitas namanya MTR ya, Masyarakat Tanpa Riba. Jadi itu komunitas yang anggota-anggotanya itu banyak terlibat riba ya, tapi setelah ngaji di MTR itu Masyarakat Tanpa Riba itu mereka diajari di samping ada akidah, ada ketentuan syariahnya, mereka diajari secara teknisnya sampai diajari bagaimana cara melakukan pembelaan lah istilahnya, menjadi lawyer untuk diri sendiri ketika berhadapan dengan leasing, ketika berhadapan dengan pengadilan gitu ya, ketika berhadapan dengan bank itu gimana gitu. Nah jadi mungkin saya sarankan begini, kalau mungkin Bapak Ibu ada di Bogor misalnya ya atau di Jakarta, nanti bisa kontak tuh ya teman-teman dari MTR ya. Itu di YouTube itu juga ada kok, di YouTube itu juga ada. Dan saya kira teman-teman yang ada di MTR itu insya Allah akan sangat welcome untuk bisa memberikan konsultasi atau penjelasan mengenai bagaimana kita melepaskan diri dari riba ini ya, termasuk KPR gitu ya. Ya, mungkin itu ya Ustadz tadi yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Ya, masih katanya dan Pak KPR, mungkin saya juga punya pengalaman Ustadz. Saya memang masuk dalam komunitas MTR itu karena saya tempo hari ada KPR di BTN ya. Kemudian saya diajarin tuh cara bernegosiasi dengan BTN. Kemudian akhirnya alhamdulillah negosiasinya berhasil dan mereka membebaskan saya dari bunga dan sebagainya, dan
kita bukannya mau ngemplang tapi kita bayar tapi tanpa Iya. bunga. Gitu. Jadi ternyata Iya. bisa gitu kan. Saya udah buktikan itu. Saya dikasih ilmunya itu sama. Ya, alhamdulillah. Ini berarti sudah ada ya istilahnya kesaksian lah ya. Ya saya Dari- jadi saya punya kredit waktu itu di BTN Bogor tuh masih sekitar 600-an ya. Kemudian saya diajarin untuk bernegosiasi dengan pihak BTN dan mereka ternyata bisa. Yang penting kita itu punya rasa tanggung jawab untuk menyelesaikannya gitu. Iya. Ada yang lain? Ini masih kira-kira 5 menit ya untuk bisa pertanyaan. Teman-teman. Ya memang ini dunia kontemporer itu masih akan berkembang, jadi kita juga kemudian harus selalu update ya, nanti ada muncul apa lagi ya. Tapi kesadaran tentang bunga baik secara negara maupun perseorangan sebenarnya sudah mulai muncul ya. Contohnya misalnya di perusahaan saya yang mungkin perusahaan pakan ternak ya, dia sudah mikir kalau kemudian pinjam ke bank konvensional pasti akan terserap bunga sehingga bagaimana caranya mengecilkan tapi tetap usahanya bisa jalan itu perusahaan pakan ternak udah mikir begitu, kalau pinjem bawa bunga ya terus nanti akan tergerus lah ibaratnya. Cuma kita kadang-kadang melihat kenyataannya negara ini kayak tidak memikirkan pinjem tapi bunganya kenapa nggak dipikirkan gitu. Sekelas perusahaan saya yang kecil aja memikirkan itu kalau bunga segitu bagaimana ya. Tadi mau nanya lagi dong satu. Oh ya, silakan. Iya, pinjaman itu tadi katakan kita sebagai yang memberikan pinjaman ikhlas gitu ya, tanpa bunga gitu ya. Katakan untuk sesuatu yang bermanfaat ke yang meminjam. Nah, manfaat itu walaupun kita meminjamkan bukan memberikan ya, apakah ada manfaat jariahnya ya? Amal jariah untuk yang meminjamkan itu. Atau tidak ada sama sekali ya, hanya just meminjamkan saja ya, tidak ada pahalanya ya, atau berupa jariah ya. Silakan Ustaz, ditanggapi. Ya, jadi kalau Kan manusia ini kan penuh kompensasi kan, ya, gitu kan? Iya dong, kompensasi kan kita harus bicara realita ya. Kompensasi bukan saya ya, tapi orang-orang kan begitu. Kompensasi secara finansial, kompensasi kadang-kadang secara pahala kadang-kadang yang suka dipikirkan. Apalagi kalau jariah ya, yang akan dinikmati oleh seseorang yang menolong terhadap orang yang ditolong gitu loh. Nah, gimana Ustadz jawabannya? Iya, jadi gini, kalau hukum memberikan pinjaman itu hukumnya adalah sunnah atau mandub. Jadi kalau yang disebut sunnah itu kalau kita lakukan, kita memberi pinjaman pada orang lain tanpa bunga. Memang secara material kita nggak dapat apa-apa. Tapi itu melakukan perbuatan yang sunnah atau mandub istilah fikihnya. Itu artinya perbuatan itu berpahala. Gitu. Ya, walaupun tidak menghasilkan tambahan uang, kita memberi pinjaman 1 juta, ya kembalinya 1 juta kan kita nggak dapat apa-apa. Baik. Tapi itu mendapat pahala. Apalagi kalau kita memberi pinjaman kepada orang yang sama, itu 2 kali. Itu baik. Di dalam satu hadis ada penjelasan orang yang memberi pinjaman kepada muslim yang lain itu 2 kali itu seperti bersedekah sekali. Nah, gitu. Alhamdulillah. Itu kan konteksnya personal. Sekarang kita naikin lagi nih ke konteks negara. Berarti kan pola pikir itu harusnya kan sudah ada tuh di negara Arab Saudi sama Uni Emirat Arab gitu kan. Karena kan mereka negara Islam itu. Kenapa Indonesia tidak pinjam ke mereka gitu ya? Kalau seperti saya hanya konteks bercanda ringan ini ya. Kenapa kita nggak pinjam ke Arab Saudi ya? Kalau nggak Emirat Arab ya? Dengan harapan seperti itu loh dalam konteks bernegara. Gimana Ustadz menanggapi mengenai ini? Daniel, saya tadinya juga penasaran. Saya kemudian browsing ya. Sama kita ada ya. Ada nggak negara itu tidak punya hutang gitu? Ternyata banyak itu, ada 5 atau berapa negara itu dia tidak punya hutang gitu. Caranya gampang sebenarnya kalau saya lihat tuh ya dengan sumber daya alam yang dia miliki. Akhirnya negara itu tidak punya hutang. Iya. Coba lihat ada beberapa negara. Saya bertanya, negara Islam ini apakah punya juga konsep seperti itu terhadap negara Islam yang lain yang mungkin dianggap sedang susah gitu loh. Silakan Ustaz.
Ya ini agak kompleks ya karena Indonesia itu kan terikat lah dengan perjanjian dengan lembaga-lembaga keuangan internasional. Ya, terikat dengan IMF, ya, terikat dengan Bank Dunia, mungkin ya Bank Dunia gitu ya. Sehingga untuk memindahkan posisi kreditur dari IMF ke Arab Saudi itu menurut saya ini juga tidak mudah ya. Kemungkinan ada regulasi-regulasi yang diatur oleh IMF ya. Sebagai contoh misalkan dulu itu pernah ya di zaman Pak Harto itu ingin memberlakukan sistem nilai tukar itu mengambang ya. Karena waktu itu kan Pak Harto itu merasa berat ya karena nilai tukar rupiah dengan dolar itu ternyata ketika seperti yang ada apa adanya, yang terjadi apa adanya ternyata kan mengakibatkan nilai rupiah itu makin hancur-hancuran. Gitu ya. Akhirnya Pak Harto ingin menetapkan suatu nilai tukar yang lebih baik kan. Gitu. Tapi itu kan akhirnya dihambat ya, tidak disetujui oleh IMF ya. Jadi memang ada regulasi-regulasi internasional itu yang memang menghambat Indonesia untuk bisa mencari pinjaman kepada negara-negara lain ya, termasuk negara-negara Arab. Itu satu alasan ya. Kemungkinan yang lain bisa jadi begini, bisa jadi negara-negara Arab itu tidak percaya dengan Indonesia kemungkinan karena melihat track record-nya itu ya seperti ini gitu, bisa melihat ya. Jadi gemplang nanti ya. Iya, khawatir gitu ya. Khawatir. Saya bertanya begini Ustadz, dengan harapan siapa tahu Ustadz 2 tahun lagi lokomotifnya berubah Ustadz ya, siapa tahu gitu kan. Jadi pertanyaan saya itu mungkin ada relevansinya gitu loh kira-kira. Saya kira Ustadz sudah tahu lah arah saya kemana pertanyaannya Ustadz ya, gitu loh. Iya, siapa tahu lokomotifnya berubah Ustadz ya, gitu kira-kira. Ya, jadi ya mudah-mudahan ya. Amin. Mudah-mudahan ada perubahan ya, walaupun mungkin belum bisa 100%. Saya juga diamini tuh sama Kang Denny tuh, cuma dia diam-diam aja di belakang, malu-malu dia. Ya. Ya, mudah-mudahan ke depan mungkin 2024 ada kepemimpinan yang ya walaupun belum ideal paling tidak ya tidak seburuk sekarang. Ya, iya, masuk itu Mas Eko. Masuk Mas Eko ya. Terima kasih. Jadi karena dalam Islam itu memang ya seperti dulu ketika kaum muslimin itu di Mekah ya. Di Mekah itu kan ditindas. Belum ada Madinah ya. Di Madinah itu belum berhijrah kaum muslimin di sana. Akhirnya ada yang berhijrah ke Habasyah, ke Ethiopia gitu. Nah, Ethiopia itu lebih friendly lah, lebih ramah kepada orang-orang Islam dibandingkan orang-orang kafir Quraisy gitu. Walaupun kepemimpinan di Habasyah juga belum Islami kan, karena kan Nasrani kan, itu belum Islami. Tapi paling tidak itu ya tidak sejahat orang-orang kafir Quraisy lah gitu. Nah, jadi mudah-mudahan mungkin tahun 2024 itu ada semacam ya kayak negara Habasyah lah di Indonesia itu ya. Jadi walaupun belum seperti Madinah ya paling tidak seperti Habasyah ya, friendly, tidak seperti kafir Quraisy lah gitu ya. Ya. Terima kasih seperti itu. Baik, karena waktu sudah mau 5 menit lagi, ada yang mau bertanya lagi nggak? Sudah cukup? Ya kayaknya satu lagi untuk saya Ustaz. Jadi memang dalam praktek mungkin harus diluruskan. Misalnya di dunia ternak nih ya, yang saya lihat tuh di desa-desa itu misalnya orang peternak mungkin ikan ayam itu membeli pakan misalnya harganya 400.000 ya. Karena dia itu nanti akan bayar panen, itu akhirnya akadnya itu pada si intinya itu dia akan melebihi bahwa harga pakan itu jadi 450 gitu kan. Karena nanti dia akan bayar tangguh lah ibaratnya. Nah itu di petani itu begitu tuh rata-rata gitu. Itu praktek seperti itu termasuk dalam praktek ribawi enggak ya Ustaz? Ya riba dong. Pinjam 400 itu ya mestinya kembali ya 400.
Jadi pinjemnya dia maksudnya pinjam modal itu pakan ya satu karung. Tapi bagi si intinya akan bermaksud itu menjual nih. Saya ini modalnya 400 nih. Akan saya jual ke plasma jadi 450 nanti bayarnya panen gitu. Akadnya begitu rata-rata di kampung tuh. Di sayuran juga sama tuh. Untuk kemudian dia meminjamkan pupuk atau apa begitu tuh. Itu berarti apa? Berarti ribet. Kalau dia saya tanya, dia bilang ya ini saya akadnya adalah jual beli, jadi dijual kredit lah intinya begitu. Itu bagaimana Ustaz? Saya harus meluruskan di peternak nih soalnya. Jadi gini, itu kan berarti ada perjanjian membeli barang secara utang, tapi dipersyaratkan nanti menjualnya kepada yang memberi pinjaman kan? Bener nggak? Iya, iya. Dia bayar ke dia. Iya kan? Iya. Nah itu nggak boleh. Jadi ada unsur dua akad di dalam satu akad. Jadi si orang yang punya modal itu atau yang punya barang ya, misalnya punya bibit atau apa, itu seakan-akan kan dia mengatakan gini, ini saya jual kepada kamu bibit misalnya ya. Ya. Secara utang nih, tapi syaratnya kamu nanti jual panennya ke saya, gitu kan? Iya, iya. Nah itu nggak boleh, itu yang seperti itu nggak boleh. Jadi dua akad ini harus independen. Nih saya berikan bibit, ini utang nih. Kamu jualnya ke saya boleh, ke yang lain boleh. Nggak boleh dimonopoli ke aku gitu. Kalau itu boleh. Kalau dimonopoli ya nggak boleh. Ini saya kalau nggak monopoli boleh dijual ke orang lain juga boleh. Boleh gitu. Harus. Jadi yang tidak boleh itu orang yang menjual secara utang itu mempersyaratkan si petani atau peternak itu menjualnya ke dia. Nah, itu persyaratan nggak boleh mengikat persyaratan itu. Ya itu tuh harus dikoreksi dari aspek itu. Kalau itu dilakukan, itulah yang dimaksud dengan satu akad mempersyaratkan akad yang lain. Itu nggak boleh. Satu akad bersyarat akad itu nggak boleh. Itu antara akad menjual ya dengan akad membeli hasil panen itu harus berdiri berbeda, sendiri. Ya. Jadi si petani atau peternak itu dia sifatnya opsional, dia bisa menjual panennya itu kepada yang memberi pinjam, yang menjual dia tadi bisa ke yang lain gitu. Ya, kalau sekarang kan enggak ya, harus ngambil bibit dari dia, bibit DOHC mungkin istilahnya ya. Iya, bibit ayam. Nanti kalau sudah dipanen, dijualnya ke dia juga gitu. Iya. Nah, itu harusnya dikoreksi itu penting itu, nanti bisa ada kajian tersendiri kali ya, itu nanti kita kaji dalam materi khusus itu. Ya. Oke. Baik, terima kasih teman-teman. Mudah-mudahan materi yang kita kaji ini bermanfaat bagi kita semua. Mungkin ada salah kata atau dalam saya memandu, mohon maaf. Sebelum ditutup, kiranya Ustadz bisa pimpin doa untuk kita bersama. Dari saya sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mari teman-teman kita tutup dengan doa. Mudah-mudahan kita senantiasa sehat walafiat. Mudah-mudahan segala mungkin ada yang sakit, mudah-mudahan segera diangkat penyakitnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita semua dalam kondisi yang senantiasa sehat, prima untuk melaksanakan berbagai macam kegiatan. Ila hadhihi niyati wa ila kulli niyatin sholihatin al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'awat wa yaqdiyal hajat. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin.
Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana. Rabbana wa la tahmil 'alaina isran kama hamaltahu 'alal ladzina min qablina. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bih wa'fu 'anna waghfir lana warhamna anta maulana famsurna 'alal qaumil kafirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun 'alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hatur nuhun. Jazakallahu khairan Ustaz. Ya, sama-sama. Topik berikutnya faraid. Insyaallah. Ya. Faraid ya. Faraid ya. Itu penting tuh. Kita udah Iya. punya masalah sama tuh. Iya, nanti mungkin data-datanya yang mau dihitungkan bisa dikirim ke saya, nanti saya hitungkan. Ya. Iya. Makasih Terima Ustaz. kasih Ya, Ustaz. terima kasih. Hatur nuhun. Matur nuwun host. Matur nuwun Om Arya, Om Igos ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pamit ya. Assalamualaikum. Nah, Dik, makasih Dik. yo, pamit. Selamat berbulu tangkis lagi.